Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Nur Farida. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai input dan output komputer. Sebelum ke penjelasan input-output, di sini ada gambar yang menunjukkan bagaimana input-output modul bekerja sebagai penghubung antara CPU dan memori dengan perangkat eksternal seperti keyboard, printer, dan mouse. Nah, di bagian atas terdapat sistem bus, yaitu jalur komunikasi utama komputer yang terdiri dari 3 bagian, yakni address lines, data lines, dan control lines. Address lines berfungsi untuk menentukan tujuan data seperti alamat perangkat yang akan digunakan. Data lines adalah jalur yang membawa isi data sebenarnya, baik dari CPU ke perangkat maupun dari perangkat ke CPU. Sedangkan control lines mengirimkan sinyal pengatur seperti read, write, ready, atau basi agar proses transfer data berjalan tertib dan tidak terjadi tabrakan antar sinyal. Bagian tengah gambar adalah input-output modul. Komponen ini berperan sebagai perantara dan penerjemah antara CPU dan perangkat eksternal. Modul ini juga menyimpan data sementara di buffer untuk menyesuaikan perbedaan kecepatan antara CPU yang cepat dan perangkat yang lebih lambat. Di bagian bawah terdapat links to peripheral device, yaitu jalur yang menghubungkan modul input-output dengan berbagai perangkat eksternal. Melalui jalur inilah data benar-benar keluar atau masuk dari komputer. Jadi yang pertama, penjelasan mengenai apa itu input-output komputer serta device dari masing-masing input dan output. Input adalah segala sesuatu yang dimasukkan ke dalam komputer agar bisa diproses. Data ini bisa berupa teks, angka, gambar, suara, atau sinyal, dan lainnya. Perangkat input bertugas mengubah data dari bentuk fisik menjadi sinyal digital yang dapat dimengerti oleh sistem komputer. Nah, contoh perangkat input yang pertama adalah keyboard. Digunakan untuk memasukkan huruf, angka, dan simbol ke komputer. Setiap simbol yang ditekan menghasilkan sinyal listrik yang diubah menjadi kode biner. Yang kedua adalah mouse, mengubah gerakan tangan menjadi gerakan pointer di layar. Yang ketiga adalah scanner, membaca gambar atau dokumen fisik dan mengubahnya menjadi file digital. Yang keempat, mikrofon, untuk mengubah gelombang suara menjadi sinyal digital. Yang kelima, kamera atau webcam digunakan untuk menangkap gambar atau video dan mengirimkannya ke komputer. Lalu yang kedua adalah output. Output adalah hasil dari proses pengolahan data oleh komputer. Hasil tersebut bisa berupa tampilan di layar, cetakan di kertas, atau suara dari speaker. Perangkat output berfungsi mengubah data digital menjadi bentuk yang bisa dipahami manusia. Contoh dari perangkat output yakni monitor, display, menampilkan teks, gambar, video, atau hasil proses lainnya. Yang kedua, printer, digunakan untuk mengubah file digital menjadi bentuk cetak di atas kertas. Lalu yang ketiga, speaker, menghasilkan suara dari file audio atau video. Yang keempat, proyektor, untuk menampilkan visual komputer ke layar besar. Biasanya digunakan untuk presentasi. Baik, yang selanjutnya nomor 2 yakni mengenai penjelasan Direct Memory Access atau DMA. DMA memungkinkan perangkat input-output untuk berkomunikasi langsung dengan memori utama tanpa campur tangan CPU secara terus-menerus. CPU hanya memulai dan mengakhiri proses transfer, sementara DMA controller yang menangani proses pemindahan datanya. Cara kerja sederhana dari DMA yakni yang pertama, CPU memberitahu DMA controller bahwa data harus ditransfer dari perangkat ke memori atau sebaliknya. Lalu, DMA controller mengambil alih bus system dan melakukan transfer data langsung. Lalu selanjutnya, setelah transfer data selesai, DMA mengirimkan sinyal ke CPU bahwa proses sudah beres. Dengan begitu, CPU bisa tetap mengerjakan tugas lain sambil proses transfer berjalan di latar belakang. Lalu keuntungan dari DMA, yakni yang pertama, transfer data lebih cepat dan efisien, mengurangi beban CPU sehingga kinerja sistem meningkat, cocok untuk transfer data besar seperti video, jaringan, atau penyimpanan file. Lalu contoh penggunaan DMA yakni saat menyalin file dari flash disk ke laptop. Lalu pada kartu jaringan atau network card, data internet dikirim ke memori tanpa melibatkan CPU secara penuh. Dan yang terakhir, pada sound card atau video card, DMA membantu pemrosesan audio dan video agar tidak mengganggu CPU utama.
Jadi kesimpulannya, DMA itu merupakan teknik untuk mempercepat pertukaran data antara memori dan perangkat input-output tanpa membebani CPU. Hasilnya, sistem lebih cepat, efisien, dan multitasking berjalan lancar. Baik, yang selanjutnya nomor 3 mengenai penjelasan USB dan Type-C, kenapa dua jenis port input-output tersebut menjadi populer. Jadi yang pertama kita akan bahas mengenai USB dahulu. USB atau Universal Serial Bus itu merupakan salah satu jenis sistem input-output modern yang paling sering digunakan. USB diciptakan agar semua perangkat eksternal seperti keyboard, mouse, printer, kamera, dan flash disk bisa menggunakan satu standar koneksi universal. Sebelum ada USB, tiap perangkat punya port berbeda-beda. Jadi USB di sini diciptakan untuk menyatukan semuanya menjadi satu jalur sederhana dan mudah digunakan. Perkembangannya mulai dari USB 1.0 dengan kecepatan 12 Mbps tahun 1996, lalu dilanjutkan USB 2.0 dengan kecepatan 480 Mbps tahun 2000, lalu USB 3.0 dengan kecepatan 5 Gbps tahun 2008, lalu USB 3.1 dengan kecepatan 10 Gbps, dan yang terakhir USB 4.0 dengan kecepatan 40 Gbps. Selain kecepatan, daya yang disalurkan juga meningkat dari hanya 2,5 Watt menjadi lebih dari 100 Watt pada versi modern. Lalu untuk USB Type-C itu sebenarnya bukan versi baru dari USB, tapi bentuk konektor baru yang lebih kecil, simetris, dan serbaguna. Keunggulan dari USB Type-C ini yakni bisa dicolok bolak-balik, tidak ada posisi salah, mendukung transfer data super cepat hingga 40 Gbps, bisa menyalurkan daya besar untuk mengisi laptop dan perangkat lain hingga 100 Watt, dapat membawa data, video, audio, dan daya sekaligus hanya dengan satu kabel. Nah, alasan dari kenapa USB dan Type-C populer yakni karena yang pertama, bersifat universal, satu kabel bisa digunakan di berbagai perangkat. Yang kedua, cepat, mendukung transfer data berkecepatan tinggi. Yang ketiga, serbaguna, bisa untuk data, daya, dan tampilan video atau audio sekaligus. Yang keempat, praktis, dengan konektor kecil, ringan, bisa dicolok dua arah. Dan yang kelima, disebarkan secara luas, hampir semua perangkat modern kini menggunakan USB atau Type-C.